Tuhan, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita selalu merindukan untuk bisa bersama-sama dalam sebuah ibadah. Amin. Hari ini, untuk kesekian kali kita harus beribadah secara online. Saya ada di rumah Tuhan dan saudara ada di rumah saudara. Tetapi saudara, setidaknya saudara mengizinkan Tuhan hadir di rumah saudara hari ini. Tuhan jadikan, saudara menjadikan rumah saudara sebagai tempat ibadah bagi Tuhan hari ini. Yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tapi inilah satu hal yang kita syukuri, bahwa Tuhan berkenan hadir di rumah kita dan kita beribadah kepada Dia. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian dari firman Allah tentang bimbang. Bimbang. Jangan salah, bukan Bambang tapi bimbang ya. Jadi bimbang. Bimbang ini saudara, hal yang cukup dekat dengan kita. Biasanya orang bimbang itu karena dia diperhadapkan kepada dua atau lebih pilihan. Dan dia belum bisa membuat pilihan, akhirnya dia mulai bimbang, dia mulai bingung. Karena dia merasa kalau saya pilih ini bagaimana? Kalau saya pilih ini bagaimana? Dia merasa kalau pilih ini plusnya ada, minusnya juga ada. Kalau ini ada plusnya, ada minusnya. Akhirnya saudara, sering sekali orang bahkan mencoba menjalankan dua-duanya, tapi akhirnya dua-duanya tidak maksimum. Saudara masih ingat barangkali dalam 2 minggu yang lalu, saya sampaikan firman Tuhan, ketika bahagia dalam pencobaan, di poin yang ketiga, kalau saudara masih ingat di sana, bahwa kita dalam menghadapi pencobaan itu semakin berhikmat. Dan bahkan Yakobus mengatakan, kalau engkau kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa dikaitkan dengan hikmat? Karena hikmat itu adalah sebuah kemampuan atau suatu kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Nah, itulah sebabnya Yakobus mengatakan minta hikmat dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Yakobus 1:8 saya ulangi, sebab orang yang mendua hati atau bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang tidak bisa membuat sebuah pilihan itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Hidupnya bimbang. Hidupnya bimbang. Nah, saudara-saudara, karena itu supaya saudara tidak kehilangan banyak waktu hanya karena kebimbangan saudara, supaya saudara bisa membuat keputusan yang bijak karena di tengah-tengah kebimbangan saudara, mari kita belajar dari satu peristiwa di Alkitab yang terjadi pada Petrus dan kawan-kawan. Petrus sebagai murid Yesus setelah mereka berpisah dari Yesus. Saudara-saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Saudara-saudara, kenapa dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi? Saudara tahu peristiwa yang dicatat di sini adalah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus kembali ke sorga, kembali kepada Bapa di sorga. Situasi murid-murid pada waktu itu adalah sedang bimbang, sedang bingung. Kenapa sedang bingung? Mereka sudah 3 tahun lebih bersama dengan Yesus. Bahkan kalau kita baca Alkitab, tidak ada hari bagi mereka yang terpisah dari Yesus. Bukan saja masalah kedekatan dengan Yesus yang terjadi, tapi mereka juga sebenarnya sudah melihat banyak hal yang dikerjakan Yesus. Yang Yesus harapkan adalah mereka akan meneruskan apa yang Yesus mulai. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai murid yang sedang belajar dari gurunya, yaitu Yesus. Tetapi ya kalau kita baca nanti saudara di Alkitab ini, dalam kebimbangan mereka itulah dikatakan kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Saudara masih ingat barangkali ketika dalam peristiwa kenaikan, saya pernah sampaikan pada saudara ketika kita baca dalam Kisah Rasul pasal 1, mengapa Yesus harus tinggal 40 hari di bumi?
Dicatat di sana untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa Yesus hidup. Bahwa Yesus hidup. Nah, jadi peristiwa adalah bagian yang terjadi dalam 40 hari Yesus masih ada di bumi. Karena murid-murid waktu itu sedang bimbang. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Dengan kata lain saudara, ini hampir sebagian besar murid-murid yang 12 itu, tinggal 11 tentunya karena Yudas sudah nggak di sini, itu bersama-sama ada di situ. Nah, mereka berkumpul. Kalau boleh saya katakan sesama bingung, mulai berkumpul. Karena mereka dalam kondisi yang sama. Mereka murid Yesus. Mereka terpisah dari guru mereka. Dan mereka nggak tahu kita mau ngapain sekarang. Nah, dalam kondisi seperti itulah Simon yang memang di antara murid-murid ini cukup vokal. Cukup aktif. Dia katakan begini, kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kalau saudara lihat kalimat ini, dia tidak mengajak orang, dia katakan aku mau pergilah. Jadi dia merasa daripada aku bimbang-bimbang, udahlah aku buat satu keputusan hari ini, aku mau pergi menangkap ikan. Tetapi mendengar itu saudara, yang lain katakan kami pergi juga dengan engkau. Nah saudara, jadi di sini saudara lihat, Petrus ini punya pengaruh sangat kuat kepada teman-temannya para murid. Ketika dia mengatakan aku pergi menangkap ikan, jadi dalam kebimbangan dia itu, dia ingat profesi dia di masa lalu menangkap ikan. Makanya dia katakan aku pergi menangkap ikan. Nah murid-murid yang lain mengatakan apa? Kami juga ikut dengan engkau. Saudara lihat. Nah yang menarik adalah dalam Matius pasal yang keempat kalau kita bandingkan. Mengapa saya coba kutip ayat ini? Saudara perhatikan. Matius pasal yang keempat sebagai pembanding ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Jadi tempat yang sama. Ke danau itu ada mengatakan danau Galilea, danau Tiberias. Itu sama saudara. Sekali lagi. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas saudaranya. Jadi dulu kira-kira 3 tahun lebih yang lalu, 3,5 tahun, karena kenapa saya berani menyebut 3,5 tahun? Karena Yesus itu kan pelayanan di bumi 3,5 tahun, dari mulai dia memulai pelayanan. Jadi di awal pelayanan itu dia ketemu dengan 2 bersaudara itu Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara bisa tangkap saudara? Berarti ketika tadi kita baca dalam Yohanes pasal 21, aku mau pergi menjala ikan, berarti Petrus ingin kembali kepada profesi yang lama menjala ikan. Bisa ditangkap saudara? Nah, tapi pertemuan dengan Yesus itu sebenarnya sudah membuat sebuah perubahan dalam pilihan dia. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, kenapa Yesus pakai istilah penjala di sini? Karena Petrus penjala ikan. Dengan kata lain Yesus mengatakan, Petrus, kau penjala ikan ya? Mau nggak kau jadi penjala manusia? Mau nggak? Atau dengan kata lain, mau nggak engkau berganti profesi? Aku mau panggil engkau pada satu tugas yang berbeda. Mau nggak? Saudara-saudara, meskipun dalam Alkitab kelihatannya tidak ada dialog di sana, tapi saya percaya pasti sudah ada satu dialog antara Yesus dan Petrus pada masa itu. Sampai akhirnya Yesus mengatakan apa? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan saat itu
Petrus sudah buat pilihan. Apa pilihan dia? Lihat. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Berarti 3,5 tahun sebelumnya Petrus sudah memutuskan meninggalkan profesinya sebagai penjala ikan dan mengikut Yesus. Berarti 3,5 tahun sebelumnya Petrus sudah mengambil sebuah keputusan untuk mengikuti panggilan Yesus untuk tugas yang berbeda. Nah, karena itulah saudara, 3,5 tahun lamanya Yesus mengajar dia untuk sebuah tugas yang baru. Bukan pada tugas yang lama lagi. 3,5 tahun Yesus mengajar dia. Tetapi kembali saudara yang kita lihat apa? Perhatikan. Kebimbangan mereka terjadi yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 karena lihat. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tapi seperti tadi saya katakan 3,5 tahun kemudian dicatat dalam Yohanes 21 yang ketiga, kata Simon Petrus pada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka padanya, kami pergi juga dengan engkau. Bisa ditangkap saudara? Bisa ditangkap? Jadi kembali, memang saudara, kalau satu ketika kita mentok, pengen memulai satu yang baru, kayaknya belum punya keberanian, atau kita takut gagal, apalagi orang yang mengajak kita memulai sesuatu yang baru itu tiba-tiba melepaskan kita begitu saja dengan harapan, ya udah kamu mulai aja pasti bisa. Kalau kita orang nggak punya ketetapan hati, kalau kita tipe orang yang bimbang, kita tidak akan mau ambil resiko. Dan bagi kita yang paling aman adalah aku kembali aja ke masa lalu yang pernah aku kerjakan. Bisa ditangkap saudara? Padahal sebenarnya kita sudah dilatih. Kita sudah belajar untuk memulai sesuatu yang baru. Untuk sebuah profesi yang baru. Tapi karena kita tidak punya keberanian ada di sana, kita memilih kembali ke masa lalu. Saudara lihat. Dalam ayat 13, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Waktu mereka kembali kepada masa lalu, saudara lihat, nggak menangkap apa-apa. Kalau saya coba berpikir ya, ini pikiran saya saudara, memang pekerjaan yang saudara sudah tinggalkan selama 3 tahun lebih, ketika saudara balik ke situ, jangan pernah berharap saudara akan sukses seperti sukses di masa lalu. Bisa ditangkap saudara? Karena saudara sudah meninggalkannya sekian lama. Jadi karena itu saudara sebenarnya bukanlah pilihan yang pas kalau saudara kembali ke masa lalu yang saudara sudah tinggalkan. Faktanya mereka nggak menangkap apa-apa akibat kebimbangan mereka. Daripada mereka maju, mereka memilih mundur. Tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Saya tertarik saudara dengan satu tulisan kata bijak di sini. Saya mengutip tulisan dari Frank Crane. Dia mengatakan begini, Anda mungkin akan tertipu jika Anda terlalu percaya. Tetapi Anda mungkin akan hidup dalam siksaan jika Anda kurang percaya. Coba simak ini saudara. Anda mungkin akan tertipu jika Anda terlalu percaya. Kalau saya bawa ke kasusnya Petrus dan kawan-kawan, mereka terlalu percaya pada masa lalu. Kan kita sudah ahli di sini. Yuk kembali ke masa lalu yuk. Yuk kita menjala ikan yuk. Tapi tertipu mereka. Buktinya gagal, betul? Nah saudara-saudara, tetapi Anda mungkin hidup dalam siksaan jika Anda kurang percaya.
Ketika mereka tidak percaya untuk panggilan Tuhan bagi mereka menjadi penjala manusia tadi, mereka tersiksa. Akibat itulah mereka buat keputusan kembali ke masa lalu. Saudara, ini kondisi-kondisi yang seringkali terjadi pada kita. Udah diberikan peluang, tapi kita nggak berani. Akhirnya kita tersiksa. Karena kita tidak berani, tidak percaya diri untuk maju ke depan. Akhirnya kita merasa saya punya kemampuan di masa lalu. Dan kita kembali ke masa lalu. Tapi akhirnya apa? Gagal. Gagal. Saya teringat saudara pada khotbah minggu lalu tentang kantong yang baru. Saudara masih ingat? Yesus mengatakan anggur yang baru harus diletakkan pada kantong yang baru. Saya coba bandingkan dengan ini saudara. Sebenarnya Tuhan sudah menjadikan murid-murid seperti anggur yang baru. Dan Tuhan sudah siapkan kantong yang baru untuk tugas mereka yang baru. Tapi karena mereka tidak berani, mereka coba kembali ke kantong yang lama. Dan mereka gagal. Sekali lagi saudara, saya berharap ini kutipan ini menginspirasi kita. Lihat, Anda mungkin akan tertipu jika Anda terlalu percaya. Tetapi Anda mungkin akan hidup dalam siksaan jika Anda kurang percaya. Bisa ditangkap saudara? Lihat, sekarang kita coba belajar bagaimana harusnya mengatasi kebimbangan itu. Ketika saudara bimbang, bagaimana mengatasinya? Yang pertama saudara, berbicara aja sama Yesus. Kalau dalam konteks masa lalu memang Yesus menemui mereka. Konteks sekarang cerita aja pada Yesus. Coba lihat di sini, ada satu dialog Yesus dan Petrus dan kawan-kawan waktu itu. Di dalam Yohanes 21 ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Tadi saya katakan menampakkan diri lagi karena Yesus sudah terpisah dari mereka sejak Yesus mati dan bangkit. Tapi ada satu hal yang menarik juga bagi saya di sini. Menampakkan diri lagi bisa juga berarti di tempat yang sama. Di tempat di mana pertama kali Yesus menemui mereka dan mengajak mereka untuk keluar dari tempat itu, betul? Jadi Yesus menampakkan diri lagi di tempat di mana Yesus dulu panggil mereka. Dengan kata lain saudara, inilah luar biasanya Tuhan. Dalam kebimbangan kita akhirnya kita memilih sebuah keputusan yang salah. Yesus temui kita di situ. Seolah-olah Yesus katakan, "Hei, dulu kan saya temui kamu di sini dan saya sudah ajak kamu keluar dari sini. Kok balik lagi sih?" Kira-kira begitu. Bisa ditangkap saudara? Kok kamu balik lagi ke sini? Kan dulu kita udah sepakat kamu tinggalin ini, kamu mulai hal yang baru. Nah, itu yang terjadi di sini, saudara. Makanya Yesus ajak mereka berbicara. Dan menarik bagi saya di sini respon mereka begitu jujur. Dalam kebimbangan mereka, kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ini cara Yesus dalam berkomunikasi. Dengan kata lain, "Hei, gimana di tempat ini? Sukses enggak kamu? Hei, gimana ketika kamu kembali ke masa lalumu, ke bisnismu di masa lalu, gimana? Ada enggak lauk pauk? Ada enggak keuntungannya? Sukses enggak?" Nah, kira-kira begitu. Mereka kata, "Enggak ada." Enggak dapat apa-apa. Enggak untung. Saudara bisa tangkap saudara? Jadi Yesus memulai komunikasi dan mereka jawab dengan jujur. Jadi cara mengatasi kebimbangan yang pertama adalah coba dengar kalau Tuhan bicara pada saudara di tempat itu dan jawab jujur pada Tuhan. "Tuhan, saya kembali ke sini, tapi saya kayaknya kok nggak bisa ya seperti dulu. Jangankan lebih hebat dari dulu, untuk mencapai sukses seperti dulu aja kok nggak bisa ya Tuhan. Kok nggak bisa ya?" Saudara-saudara, akhirnya Yesus
mengatakan pada mereka begini. Ini menarik saudara, lihat. Yesus berikan nasihat pada mereka seperti apa? Ayat 6. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh. Saudara lihat. Di tempat kita sedang gagal, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bisa buat saudara berhasil. Tapi hati-hati. Bukan berarti Yesus setuju Anda kembali ke situ. Kenapa saya katakan demikian? Nanti kita lihat, saudara. Saudara lihat, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maka kamu akan perhatikan, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Karena banyaknya ikan, nggak bisa nariknya. Padahal tadi dikatakan semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Kalau semalam-malaman berarti menebarkan jala mungkin sudah lebih 10 kali, mungkin 100 kali. Tapi nggak dapat apa-apa. Tapi ini ketika Yesus yang berikan nasihat, sekali tebar, jala penuh. Dan kalau saudara lihat nanti perahu pun nggak muat. Karena apa? Ini ikan besar-besar. Lihat. Tebarkan jalamu. Dan mereka mendapat banyak ikan. Sehingga jala nggak bisa ditarik karena banyaknya ikan. Ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Saudara bisa bayangin, ini ikan besar-besar hanya 200 hasta. Hasta itu kira-kira ukuran ini ya. Berapa senti? 30 senti? 40? Kalau 200 berarti hanya kira-kira nggak sampai 100 meter. Berarti itu masih bilangan pantai. Tapi di sana bisa dapat ikan banyak. Padahal semalam-malaman pasti mereka lebih dalam ke tengah. Lebih dalam ke tengah. Tapi ini hanya kira-kira 200 hasta. Sekali tebar penuh jalannya. Nah ini kalau Yesus yang kasih nasihat saudara. Jadi kadang-kadang saudara, kita terlalu mengandalkan pengalaman kita, pengetahuan kita, teori-teori yang kita punya, atau belajar dari si A, belajar dari si B, kita anggap itu menjadi kunci sukses kita. Dan kemudian kita mulai melakukan seperti yang kita anggap sudah hebat. Tapi gagal. Tapi gagal. Saudara-saudara, tapi Yesus buktikan. Tidak dengan berbagai trik dan sebagainya. Hanya 200 hasta dari pantai dapat ikan besar-besar. Ini nasihat Yesus. Jadi karena itu saudara, hal yang kedua harus kita pahami dalam mengatasi kebimbangan kita apa? Ikuti aja apa kata Tuhan. Ikuti aja firman Tuhan. Walaupun itu nggak masuk akal. Saudara-saudara, dalam ayat yang dikatakan semalam-malaman kami sudah tapi nggak dapat, tapi karena engkau yang mengatakannya kami lakukan juga. Jadi saudara-saudara, lihat. Bukan masalah tempat, tapi kalau Yesus bersama dengan kita, tempat yang tidak mungkin itu juga bisa menjadi sumber berkat bagi kita, saudara. Kenapa? Nasihat dari siapa? Dari Yesus. Dari Yesus. Lihat saudara. Apa yang terjadi? Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Jadi dibantu sama teman-teman. Yang tadinya masih di pantai. Ketika mereka keberatan. Orang saudara lihat. Bahkan Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Berapa ekor? 153 ekor banyaknya. Ikan besar loh. 153 ekor banyaknya. Yang menarik dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Wow. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saudara, saya jujur saya merenungkan ini lama. Bahkan berapa hari itu jadi perenungan saya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. 153 ekor ikan besar-besar. Ada seseorang
waktu saya perjalanan ke Yerusalem, kebetulan dapat tour guide kita, orang Yahudi asli. Dia katakan begini, tahu nggak cerita di Alkitab ketika Petrus dan teman-teman, itu ketika kami ada di Danau Tiberias itu, menangkap 153 ekor ikan besar-besar. Dia bilang begini, tapi saya tidak antara percaya dan tidak. Dia bilang begini, penelitian mengatakan bahwa di danau ini memang ada 153 jenis ikan yang besar. Ada 153 jenis ikan yang besar. Sehingga dia katakan berarti yang ditangkap Petrus itu mewakili setiap jenis. Itulah luar biasanya Tuhan, dia bilang. Wow, surprise juga saya. Saudara, tapi seandainya kita katakanlah yang dikatakan ini benar. Berarti Tuhan yang katakan apa? Biar kau tahu Petrus, jangankan cuma 1-2 ekor. Semua ikan di sini pun bisa kukasih sama kau. Betul? Semuanya bisa kukasih. Semuanya bisa kukasih. Kau bisa gagal tempat, tapi kalau saya yang memberikan nasihat padamu, semua aku berikan padamu yang ada di danau ini. Saudara-saudara, menarik. Yang kedua, lihat, jala itu tidak koyak. Apa artinya, saudara? Saudara masih ingat dalam perjanjian lama sering terjadi satu sindiran dari para nabi kepada orang Israel dengan mengatakan begini, kamu seumpama menaruh uang dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa? Uang sih masuk ke pundi-pundi, ke kantongan, tapi langsung hilang. Atau pernah juga dikatakan pada orang Israel, kamu ini seumpama menunggu panen, tapi panen kamu didahului oleh binatang pelahap, belalang pelahap. Sehingga kosong, capeknya aja, tapi nggak ada hasil. Kenapa? Berlobang. Kalau konteks di sini kenapa? Jalannya koyak. Saudara bisa bayangin nggak kita menjala tapi jalannya koyak? Capeknya aja yang ada, tapi hasil kita hanya tinggal cerita. Wih, udah dapat ikannya tapi jalaku koyak. Aduh, sial kali, bah. Pernah dengar orang begitu? Memang sial kali, bah. Hampir sama dengan saudara mancing. Udah mulai lagi seru-serunya. Pas mau ditangkap, putus talinya. Aduh, kan gitu kira-kira. Nah biasanya kalau begitu saudara besar-besarkan, wih besar kali ikannya, lepas bos, segini. Padahal segini sebenarnya, segini. Gitu kan. Tapi saudara, yang mau saya katakan di sini begini saudara. Seringkali berkat udah dekat, udah depan mata, hilang. Tapi di sini jalannya nggak koyak. Itu kalau Tuhan yang kasih berkat. Jalannya nggak koyak saudara. Bisa juga saya katakan begini, Tuhan akan memberkati saudara seberapa kuatnya saudara menampung berkat itu. Amin saudara. Jalannya nggak koyak. Jadi kalau saudara selama ini seperti jalan saudara suka koyak, tolong belajar dari Tuhan. Tolong perbaiki dulu jalanmu. Amin saudara. Jangan pintar cari uang tapi nggak pintar menyimpan uang, kan sama aja. Jangan, itu sama dengan menjala dengan jala yang koyak. Dapat ikannya tapi lepas. Gimana saudara? Saudara termasuk orang yang jalannya koyak? Tapi poin saya nggak sampai di situ karena kita masalah gimana? Artinya begini, di tempat di mana engkau gagal, Tuhan bisa buat apapun di tempat itu. Tetapi goalnya bukan di situ dalam mengatasi kebimbangan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara baca selanjutnya, setelah peristiwa ini akhirnya Petrus datang dan minta ampun sama Tuhan. Dia katakan, ampunilah aku yang berdosa ini. Loh, apa hubungannya? Kenapa ketika dia dapat berkat besar begini dia minta ampun sama Tuhan? Karena apa? Akhirnya Petrus tersadar. Aku gagal
dan aku jadi malu. Di tempat di mana dulu engkau bawa aku keluar, dan aku balik ke situ. Di tempat di mana aku dulu sukses dan sekarang menjadi orang gagal. Tapi Tuhan Yesus, engkau datang kembali ke aku dan menolong aku, memberikan penghiburan bagi aku di tempat ini. Kenapa berani saya katakan demikian? Lihat, kita lompat di ayat 15. Kembali pada panggilan atau passion. Lihat, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi setelah tadi ikan dapat, kemudian mereka mulai membakar ikan itu, mereka makan sama-sama, dan setelah mereka sarapan, udah kenyang, baru Yesus bertanya pada Simon. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bisa ditangkap saudara? Yesus tidak ingin Simon tetap di situ. Yesus tidak mau Simon kembali pada profesi lama. Yesus tidak mau Simon kembali ke kantong lama. Makanya ditanya, Simon, kau mengasihi aku enggak? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kalau saudara baca selanjutnya, ayat 15, 16, 17 selanjutnya, sudah akhirnya di sana 3 kali Yesus bertanya. Dan yang terakhir Yesus nangis. Karena apa? Dia menyadari, Tuhan, sebenarnya aku udah punya komitmen. Tapi engkau tahu juga kelemahan aku. Aku suka bimbang. Makanya aku kembali pada profesi lama, saudara. Sebab itu engkau tahu Tuhan. Engkau tahu aku. Engkau tahu aku Tuhan. Tapi Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Artinya apa? Simon, kita udah punya komitmen kan dulu. Aku tantang kalian keluar dari tempat ini. Dan aku katakan engkau jadi penjalan manusia dan engkau ikut aku. Cobalah kembali ke situ. Bukan kembali ke sini. Buktinya, engkau gak sukses di sini. Karena passionmu gak di sini. Tapi mengembalakan domba. Saudara, coba kita lihat. Kadang-kadang kita kan bicara passion itu apa? Saya coba mengutip saudara. Setidaknya ada 3 pengertian dari passion yang saya coba ambil di sini, saudara. Yang pertama, passion itu apa? Bentuk panggilan dari alam bawah sadar kita. Jadi panggilan yang sudah menyatu dengan diri kita. Sehingga kalau kita nggak melakukan itu seperti ada rasa tidak puas. Karena bukan di situ panggilan kita. Saya juga mencatat di sini passion itu sesuatu yang jika tidak kita lakukan, maka kita merasa ada sesuatu yang kurang. Atau yang ketiga, passion sesuatu yang sangat kita sukai. Saya kembali saudara. Petrus kembali menjala ikan kan dia nggak suka sebenarnya, tapi daripada tidak. Daripada tidak, karena dia tengah-tengah kebimbangan. Daripada tidak. Tapi Yesus mengajak dia. Passionmu bukan di situ, Petrus. Gembalakan domba-dombaku, itu passionmu. Aku melatih engkau 3,5 tahun untuk itu. Bukan di sini. Dan kalau saudara baca seterusnya Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, Petrus memang luar biasa dipakai Tuhan. Sekali berkhotbah 5.000 bertobat, berkhotbah 3.000 bertobat. Dan akhirnya Petrus dicatat dalam Alkitab sebagai seorang tokoh yang sangat berhasil. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang mau saya katakan pada saudara hari ini? Kenapa kita bimbang? Karena kita merasa terlalu banyak pilihan dalam hidup ini. Terlalu banyak pilihan. Tapi hari ini saudara, kalau engkau sedang bimbang membuat pilihan, apakah aku harus tetap di sini? Ataukah aku harus memulai yang baru? Ataukah harus bagaimana? Yang pertama adalah, yang tadi saudara, ketemu Yesus ajalah. Ketemu Yesus, berbicara sama Tuhan Yesus. Sampaikan apa yang beban engkau bimbang kepada Tuhan. Sampai terjadi yang kedua, engkau dengar nasihat Tuhan. Saudara mungkin bertanya, bagaimana saya tahu? Bagaimana saya kecil dengan Tuhan? Dan bagaimana saya tahu nasihat Tuhan? Nggak sulit saudara. Kalau saudara merasa punya orang yang saudara, anggap dia sebagai bapak rohani saudara.
yang bisa menyampaikan nasihat Tuhan pada saudara, coba sharing sama dia. Atau saudara bisa baca firman Allah sampai engkau rasa Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepadamu, supaya engkau nggak bimbang. Jadi yang pertama saudara, temui Tuhan Yesus, berbicara sama Tuhan. Dan yang kedua, tunggu nasihat Tuhan, yang mana engkau harus lakukan. Tapi yang ketiga, kembali coba lihat passion saudara itu di mana. Panggilan saudara di mana. Saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan apa? Kalau tiga ini saudara lakukan, saudara tidak akan bimbang dalam hidup ini. Amin saudara. Saudara akan pasti melangkah, nggak ada keraguan, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan diri sejenak. Tundukkan dirimu sejenak. Coba merenung sejenak hari ini. Apakah engkau orang yang bimbang? Dan kenapa engkau bimbang? Karena engkau tidak mampu memilih barangkali. Engkau berkata, aku mau pilih ini, tapi kalau nanti salah bagaimana? Aku mau pilih yang itu, tapi kalau salah bagaimana? Engkau semakin bimbang. Akhirnya engkau tidak mau memilih apapun. Atau kau memilih dua-duanya. Atau engkau memilih salah satu, tapi ternyata salah dalam memilih itu. Makanya kau bimbang di hidup ini. Engkau kehabisan banyak waktu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, belajar dari hidup Petrus. Bersyukur Tuhan menghampiri dia. Dan dia mulai berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini kondisiku. Aku gak dapat apa-apa. Aku gagal di tempat ini. Aku perlu nasihat-Mu ya Tuhan. Dan setelah Tuhan kasih nasihat, tebarkan jalamu. Dan ditebarkan, dia menangkap 153 ikan besar. Dan jalannya tidak koyak. Tetapi tidak sampai di situ. Yesus ingatkan dia, Simon, 3,5 tahun yang lalu kita sudah buat komitmen. Bahwa engkau akan tinggalkan pekerjaan ini. Dan engkau menjadi penjala manusia. Ayo. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Artinya apa saudara? Mungkin saudara pernah buat janji sama Tuhan di masa lalu. Jangan ingkari janji itu. Ikuti janjimu kepada Tuhan. Dan lakukanlah di tempat itu, engkau akan diberkati Tuhan. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanmu dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu.
Saudaraku, saya ingin ingatkan lagi tulisan yang tadi yang mengatakan Anda mungkin akan tertipu jika Anda terlalu percaya. Tetapi Anda mungkin akan hidup dalam siksaan jika Anda kurang percaya. Tolong renungkan ini saudara. Jangan terlalu percaya kepada dirimu, engkau bisa gagal. Dengan pengalamanmu engkau bisa gagal. Tapi coba tanya, panggilan Tuhan bagimu itu apa? Selama engkau nggak ikuti panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan tersiksa saudara. Engkau akan terus mengulangi kegagalan demi kegagalan. Waktu ini mahal, hidup ini mahal saudara. Dan Tuhan berkepentingan buat engkau berhasil. Amin saudara. Karena itu nggak boleh bimbang, nggak boleh bimbang, nggak boleh bimbang. Buat keputusan setelah engkau dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar nasihat Tuhan, buat keputusan. Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu kami berdiri hari ini. Kami memuji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Untuk nasihat Tuhan bagi kami hari ini. Kami harus sadar kebimbangan sangat dekat dengan hidup kami. Karena kami seringkali terlalu banyak pertimbangan. Tapi pertimbangan kami justru membuat kami bimbang. Kami tidak berani membuat sebuah keputusan. Hari ini Tuhan, Engkau ajarkan kami bahwa sesungguhnya dalam kebimbangan kami harus bertemu dengan Tuhan. Kami harus bercerita kepada Tuhan apa yang membuat kami bimbang. Dan kami siap menerima nasihat Tuhan bagi kami. Apapun yang Kau katakan itulah yang benar bagi kami Bapa. Dan ingatkan kami juga kepada passion kami Tuhan. Supaya kami tidak menghabiskan banyak energi dan waktu di tempat yang tidak seharusnya kami ada. Tapi kami mengerjakan sesuatu yang memang sesuai dengan panggilan kami. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Bapak berkatilah jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Buat kami bijak dalam menyikapi hidup ini Bapak. Berkati Tuhan, berkati firman-Mu. Bapak hamba berdoa jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka. Kalau mereka bimbang, ragu-ragu dalam membuat keputusan, berbicaralah kepada mereka Bapak. Ajarlah mereka untuk mengerti segala kehendak dan rencana-Mu Bapa. Supaya mereka bijak dalam membuat keputusan. Berkati juga rumah tangga jemaat-Mu. Pulihkan rumah tangga yang sedang tergoncang Bapa. Pulihkan hubungan suami istri. Pulihkan hubungan orang tua dan anak. Pulihkan hubungan saudara bersaudara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kesempatan ini juga kami berdoa. Pulihkan juga peribadatan kami. Kami merindukan pada waktunya Tuhan boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu Bapa. Untuk bertemu satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Beribadah bersama-sama kepada-Mu ya Bapa. Bapa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dalam situasi yang sulit ini Kau berkatilah bangsa dan negara kami Bapa. Lindungi, jagai, pagari bangsa ini. Para pemimpin kami diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk membawa negeri ini keluar dari krisis-krisis yang terjadi Bapak. Kota kami, Kota Medan, di mana kami berdiam. Berkati Bapak, biarlah sejahtera dan ketentraman ada di kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan selesaikan ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah hari ini dengan bersyukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu. Arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Karena Tuhan memperluas wilayahmu. Kedatangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dijauhkan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan. Penghiburan kekuatan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan membuat engkau berhasil apapun yang engkau kerjakan hari ini, besok, sampai selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.